Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran fikih masih dalam pembahasan arkanus shalah atau rukun-rukun salat. Insyaallah taala pada hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan arkanus shalah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan beberapa rukun salat. Kita sebutkan kembali dari awal. Yang pertama, al-qiyam 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram, bertakbir dengan takbiratul ihram, yakni takbir yang pertama untuk masuk ke dalam salat. Yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah, dan ini wajib termasuk rukun baik bagi imam maupun makmum, kecuali apabila makmum tidak sempat membacanya kemudian imam sudah terlanjur rukuk, maka jatuh kewajiban tersebut dari makmum. Yang keempat, ar-ruku, melakukan ruku. Yang kelima, i'tidal minar ruku. Yang kelima adalah i'tidal, berdiri bangkit dari ruku. Kemudian yang keenam, as-sujud, melakukan sujud. Yang ketujuh, al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud yang sudah mencakup di situ al-i'tidal minas sujud, yakni gerakan berpindah dari sujud. Baik, yang keberapa sekarang? Yang kedelapan ya. Yang kedelapan, at-tasyahhudul akhir wal julus fihi, mengucapkan atau membaca tasyahud akhir dan julus, duduk pada tasyahud akhir tersebut. Yang kesembilan, itu yang terakhir ya. Yang kesembilan, 10 dan 11, yaitu tuma'ninah. Yang kesembilan, yang ke-10 at-taslim atau salam. Yang ke-11 at-tartib di dalam rukun-rukun tersebut. Baik, jadi tersisa 3 pembahasan rukun. Rukun yang ke-9, 10 dan 11. Rukun yang ke-9, at-tuma'ninah, ini termasuk rukun dan sudah kita singgung pada setiap rukun-rukun yang sebelumnya itu harus mengandung tuma'ninah. Ini setiap gerakan di dalam salat harus mengandung tuma'ninah, dan tuma'ninah itu artinya tenang di dalam salat. Dan pernah kita jelaskan yang dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan tuma'ninah adalah ala qadri az-zikril wajib fihi. Minimalnya adalah seukuran zikir wajib padanya. Misalkan pada ruku, maka seukuran membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim. Pada sujud, seukuran membaca subhana rabbiyal a'la, dan seterusnya. Ini ukuran tuma'ninah. Dan kewajiban tuma'ninah atau rukun tuma'ninah ini berdasarkan dalil hadis al-musi' salatahu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang salah dalam salatnya, "Idza kunta ila sholati fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Kalau kamu hendak salat, maka hendaklah engkau bertakbir, kemudian engkau baca apa yang mudah dari Al-Quran, yang engkau hafal dari Al-Quran. Tsummarka' hatta tatma'inna raqi'an, kemudian hendaklah engkau ruku sampai engkau tenang di dalam ruku. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hatta tatma'inna, sampai engkau tenang, raqi'an, dalam keadaan ruku. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian engkau bangkit dari ruku sampai engkau lurus berdiri. Lalu beliau mengatakan summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian engkau sujud sampai engkau tuma'ninah dalam sujud. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan,
Kemudian hendaklah engkau bangkit dari sujud sampai engkau tumakninah dalam keadaan duduk. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian engkau sujud lagi sampai engkau tenang di dalam sujud. Jadi total ada 4 kali. Dan 1 kali disebut dengan ta'tadila. Dalam hadis ini perintah untuk tumakninah. Jadi 5 kali. Kemudian pada bagian akhir Nabi SAW menegaskan, "Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha." Kemudian lakukan yang demikian itu pada seluruh salatmu. Baik. Maka jelas sekali tumakninah bagian dari rukun di dalam salat. Sehingga orang yang tidak tumakninah tidak sah salatnya. Kalau kita jelaskan betapa pentingnya rukun di dalam salat, ini adalah bagian terpenting di dalam salat. Yakni sesuatu yang apabila dia tidak ada, maka salat itu tidak sah. Maka di sini ada peringatan bagi kaum muslimin, hendaklah salat dengan memenuhi rukun-rukunnya. Ini yang paling minimal. Dan juga perlu ditekankan, perlu memenuhi rukun tumakninah, tenang di dalam salat. Jangan sampai salat seperti pencuri di dalam salat. Yang kata Nabi SAW, aswa'un nasi sariqatan. Manusia yang paling pencuri yang paling buruk adalah yang mencuri di dalam salatnya, yaitu yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya, dia tidak tumakninah padanya. Ini peringatan terutama ketika salat tarawih, hendaklah tumakninah, lebih baik sedikit salatnya 2 rakaat dilakukan dengan tumakninah, dilakukan dengan khusyuk, itu jauh lebih baik daripada 20 rakaat kemudian tidak khusyuk dan tidak tumakninah padanya. Iya. Rukun yang ke-10, at-taslim, mengucapkan salam. Walaupun ulama khilaf, jumhurul ulama berpendapat ini adalah rukun. Kecuali Abu Hanifah tidak berpendapat bahwa mengucapkan salam di akhir salat termasuk rukun. Dan pendapat yang benar, pendapat jumhurul ulama, at-taslim, mengucapkan salam di dalam salat sebagai penutup salat termasuk daripada rukun salat. Berdasarkan dalil-dalil, diantaranya dalam hadis Abi Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu sholati tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Pembuka salat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan penghalalnya adalah salam. Artinya belum halal seorang berbicara atau seorang bergerak dengan selain daripada bacaan atau gerakan salat sampai dia mengucapkan salam. Sehingga dikatakan wa tahliluha at-taslim. Penghalalnya adalah salam. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtimu as-salata bit-taslim." Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup salat dengan salam. Demikian pula hal tersebut merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terus-menerus. Mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala taslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukan salam ketika salat, menutup salatnya dengan salam, dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Menunjukkan ini rukun karena tidak sedikit pun pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dalil-dalil ini semuanya menunjukkan mengucapkan salam termasuk daripada rukun salat. Kemudian permasalahan ulama, jumhur ulama yang berpendapat salam termasuk rukun salat, mereka pun khilaf. Ini permasalahan pertama di dalam rukun at-taslim. Mereka khilaf apakah yang rukun itu satu salam saja atau kedua-duanya. Apakah salam yang ke kanan saja atau juga termasuk salam yang ke kiri. Asy-Syafi'iyah dan Malikiyah dan jumhurul ulama berpendapat hanyalah salam yang pertama. Hanyalah salam yang pertama. Sedangkan salam yang kedua sunnah. Bahkan telah dinukil ijma' ulama oleh Ibnul Munzir bahwasannya yang beliau ketahui dari para ulama yang termasuk rukun hanyalah salam yang pertama. Demikian pula An-Nawawi telah menukil adanya ijma' tersebut. Akan tetapi penukilan ijma' ini adalah kurang tepat sebab Al-Imam Ahmad rahimahullah dan kebanyakan ulama Hanabilah itu berpendapat harus juga
salam yang kedua. Yani dua-duanya termasuk rukun. Demikian pula pendapat Ibnu Hazm dari Az-Zahiriyah dan sebagian Malikiyah berpendapat bahwasannya salam yang pertama dan kedua termasuk rukun. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau berkata dalam Asy-Syarhul Mumti' wal aqrab anna at-taslimatain kiltahuma ruknun. Yang lebih dekat kata beliau bahwasannya dua salam kedua-duanya adalah termasuk rukun berdasarkan dalil-dalil yang ada. Dalil yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya. Kedua-duanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan dua rukun tersebut. Walaupun ada beberapa hadis yang mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya salam sekali, tetapi itu pun masih mengandung ihtimal kemungkinan dua kali. Seperti dalam hadis yang kita sebutkan tadi yang pertama, miftahu salatit tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Kunci daripada salat itu adalah bersuci, pengharamnya adalah takbir, penghalalnya adalah taslim. Maka ucapan taslim di sini adalah lafzun mutlaq yasduqu ala taslima al-wahidah. Dikatakan sebagian ulama, ucapan taslim di situ dalam hadis itu lafzun mutlaq, ucapan yang mutlak yang umum, maka bisa dikatakan maksudnya cuman satu salam. Akan tetapi dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, alif lam di situ adalah lil ahdi az-zihni. Yakni maksudnya bit taslim al-ma'hud, dengan taslim yang sudah biasa dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dua salam. Baik. Demikian. Maka itu juga belum cukup dijadikan dalil untuk menetapkan salam hanya satu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya dua kali. Dan beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Demikian pula dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang salat lail Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz Muslim, "Tsumma yusallim tasliman yusmi'nahu." Kemudian beliau mengucapkan salam, satu salam beliau perdengarkan kepada kami. Maka ini juga masih mengandung ihtimal, bisa satu salam, bisa dua salam. Iya. Maka yang lebih selamat kata Syekh, lebih dekat, kedua-duanya termasuk rukun. Demikian pula kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, termasuk adat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersikap adil. Kalau salam ke kanan, mestinya bersikap adil juga salam ke kiri. Dan tujuannya kepada siapa salam tersebut? Kepada saudara kita yang ada di samping. Kalaupun tidak ada orang, kepada siapa? Kepada para malaikat. Walaupun salam ini tidak ada kewajiban orang yang mendengarkannya yang ada di samping kita untuk menjawabnya. Sebab dia sendiri sudah mengucapkan salam. Dalam salat berjamaah, masing-masing mengucapkan salam, sehingga tidak ada kewajiban untuk membalas salam. Sudah cukup dengan salam yang diucapkan masing-masing, sudah termasuk di dalam membalas salam. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kecuali memang terdapat dalil yang sahih pada salat jenazah. Pada salat jenazah, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan satu salam, yaitu ke kanan. Ini pengecualian. Baik. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat, seperti dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat ketika mereka mengucapkan salam, mereka berisyarat dengan tangannya. Ini tidak dibenarkan. Tidak perlu berisyarat dengan tangan ketika seorang mengucapkan salam. Maka beliau bersabda kepada mereka, "Innama yakfi ahadukum ayyada'a yadahu ala fakhidhihi wa yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi." Sesungguhnya cukup bagi kalian meletakkan tangan kalian di atas pahanya, kemudian mengucapkan salam atas saudaranya yang berada di samping kanan dan samping kirinya. Jelas, kanan dan kirinya. Baik. Jadi pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran adalah kedua-duanya salam itu termasuk daripada rukun salat. Dan juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau engkau mengucapkan dua salam, maka ulama yang berpendapat cukup salam satu kali sebagai kewajiban dan salam kedua adalah sunnah, dia tidak akan mencelamu karena kamu melakukan sunnah. Tetapi kalau kamu hanya mengucapkan salam satu kali saja, maka ulama yang berpendapat salam yang kedua juga termasuk rukun, maka dia akan mencelamu. Iya. Maka jalan yang lebih selamat adalah mengucapkan dua salam tersebut. Baik. Ini permasalahan yang pertama.
Permasalahan yang kedua tentang lafaz salam. Ada beberapa lafaz salam. Yang pertama, dalil-dalil yang sahih menunjukkan cukup dengan mengucapkan assalamualaikum ke kanan, kemudian assalamualaikum ke kiri, itu sudah mencukupi. Dan lebih sempurna kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan, demikian pula assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Berdasarkan hadis Muslim seperti yang disebutkan Syekh Al-Albani dalam Sifatus Shalah, kana sallallahu alaihi wasallam yusallim an yaminihi assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-ayman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah sampai terlihat putih pipinya yang kanan. Dan ini termasuk cara yang baik di dalam baik. Sampai terlihat pipinya yang kanan. Wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-aysar. Dan juga beliau salam ke samping kiri, assalamualaikum warahmatullah, sampai terlihat putihnya pipi kiri beliau. Dan terdapat hadis tambahan wa barakatuh. Ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam hadis Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Dan tambahan wa barakatuh ini hanya pada salam yang pertama. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana ahyanan yazidu fi taslimatil ula wa barakatuh. Dan terkadang beliau menambahkan pada salam yang kedua, salam yang pertama wa barakatuh. Adapun pada salam yang kedua tidak ada dalil yang menyebutkan tentangnya. Tambahan wa barakatuh. Dan tambahan wa barakatuh pada salam yang pertama itu pun dikhilafkan para ulama akan kesahihan hadisnya. Ini perlu diketahui, maksudnya adalah apabila ada yang melemahkannya, maka dia memiliki petunjuk dari para ulama. Demikian pula yang mensahihkannya juga ada pendapat sebagian para ulama, dan yang termasuk pensahihan dan pendhaifan hadis ini termasuk perkara ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran padanya. Wallahu a'lam. Baik. Permasalahan yang berikutnya yang ketiga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti', apabila seorang mengucapkan salamun alaikum tanpa ada alif lam, maka itu cukup. Akan tetapi yang afdal, yang sunnah dengan menggunakan assalamu alaikum. Beliau katakan cukup sebab maknanya sama. Tetapi yang sesuai sunnah dengan alif lam, assalamu alaikum. Permasalahan berikutnya disebutkan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti', bahwasannya apabila seorang mengucapkan dengan lafaz mufrad assalamu alayka misalkan, bukan assalamu alaikum, tetapi assalamu alayka, maka itu tidak cukup. Sebab tidak ada dalil, dan juga dikarenakan berbeda antara al-ifrad wal jama', antara mufrad dan jama'. Itu ada perbedaan jelas. Berbeda dengan yang sebelumnya tadi. Maknanya sama, antara salamun dan assalamu. Kalau di sini antara assalamu alayka dan assalamu alaikum, maka jelas terjadi perbedaan bainal ifrad wal jam'i, antara mufrad dan jama', antara kata satu dan jama'. Baik. Ini yang berhubungan dengan salam. Kita masuk pada rukun yang terakhir, yuk rukun yang ke-11, yaitu at-tertib, yakni at-tertib bainal arkan. Tertib atau berurutan antara rukun-rukun tersebut. Kenapa wajib tertib dan termasuk rukun? Sebab inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis al-musi' salatahu tadi selalu dikatakan summa. Kemudian engkau lakukan ini, kemudian engkau lakukan itu. Maka summa itu seperti yang sudah kita jelaskan dalam pelajaran usulul fiqh, yaqtadi at-tertib wa ta'kid. Yaqtadi at-tertib wa ta'kid. Mengharuskan atau bermakna tertib, berurut dan datang setelahnya. Baik, ingat ya, pelajaran usul fiqh makna summa. Jadi ini yang pertama, dalil hadis al-musi' salatahu selalu disebutkan summa. Demikian pula dalil yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melakukan yang seperti itu. Terus-menerus berurutan. Beliau tidak pernah sujud dulu kemudian ruku, tetapi ruku dulu kemudian sujud. Berurutan terus. Maka ini menunjukkan bahwasanya tertib termasuk rukun di dalam salat. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan arkanus shalah. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pembahasan
wajibatus shalah, wajib salat pada pertemuan yang akan datang. Tapi pada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, saya mendapatkan panen kurang lebih 4 kuintal dan saya mendapatkan arisan 16 kuintal. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat dan berapa saya harus mengeluarkan zakat tersebut? Mohon dijawab lewat SMS. Dikarenakan kalau pagi saya bekerja. Ada yang bawa HP? Hah? Bawa HP akhir? Ada bawa HP gak? Jadi gak ada yang pegang HP? Antum? Tolong catat nomornya ya. Antum jawab 0853 1663 4237. Baik, tolong di SMS jawabannya. Di sini total panen dan arisan itu adalah 20 kuintal. 20 kuintal berarti berapa? Berapa ton? Hah? 2 ton. 2 ton ini sudah wajib. 2 ton sudah wajib mengeluarkan zakat. Bahkan sebelum sampai 1 ton, yaitu tepatnya sekitar 652,8 kg. Ini ukuran yang disebutkan di dalam kitab Al-Adillatur Radiyah. 600 minimal 652,8 kg. 652,8 kg hasil panen wajib mengeluarkan zakat. Adapun kalau mau diukur manual seperti dalam hadis, walaysa fima duna khamsi awsuqin sadaqah. Dan tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat apabila hasil panen di bawah 5 wasak. Di bawah 5 wasak. Dijelaskan para ulama, maka 5 wasak ini adalah nisab zakat pertanian. Dan 1 wasak sama dengan 60 sok. Dan 1 sok adalah 4 cidukan 2 tangan orang dewasa. Berarti total berapa cidukan? 300 sok. 300 sok bukan bukan 300 cidukan. 300 sok dikali 4 cidukan. Berarti berapa? 1200. 1200 cidukan. 5 wasak, 1 wasak sama dengan 60 sok, berarti 300 sok, 1 sok 4 cidukan, berarti 300 kali 4, 1200 cidukan. Baik, diukur oleh sebagian ulama adalah 652,8 kg. Jadi sudah wajib mengeluarkan zakat. Berapa yang harus dikeluarkan? Yang harus dikeluarkan seperti sabda Nabi SAW, "Fima saqatis sama al-ushur." Apabila sawah tersebut atau pertanian tersebut diairi dengan air hujan, maka yang harus dikeluarkan adalah 10%. Adalah 10%. Iya. Jadi kalau maksudnya di sini kalau seorang tidak mengeluarkan biaya, cuman mengandalkan air hujan, mata air, irigasi yang gratis, irigasinya gratis, maka harus dikeluarkan 10%. Adapun kalau dia mengeluarkan biaya atau tenaga, wa masuqiya bin najdi wa masuqiya bin nadhi nisful ushur. Apa yang disirami dengan usaha menyiramnya, mengeluarkan tenaga, maka setengah dari 10%, yakni 5% saja. Baik, tolong di SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mana yang benar antara pemahaman salafus saleh dan mayoritas? Kalau yang mayoritas iman, Islam dan ihsan, dan yang salafus saleh Islam, iman dan ihsan. Tolong dijawab dengan rinci. Yang benar, pengurutan seperti di dalam hadis Jibril alaihi salam adalah Islam, iman dan ihsan. Itu jelas-jelas di dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Jibril alaihi salam ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan, dimulai dari Islam dulu. Islam, iman, kemudian ihsan. Ya, silakan dilihat pada hadis Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang kedua. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ana Tusino di Langkap Langen. Tolong jelaskan cara bersyukur punya anak bayi. Mau kasih nama. Terima kasih. Di antara yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang punya anak bayi adalah disembelih akikahnya pada hari ke-7. Demikian pula dicukur rambutnya dan diberi nama pada hari ke-7 itu. Seperti dalam hadis yang sahih, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelih pada hari ke-7-nya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Ini diantara cara bersyukur. Dan tentunya harus disertai dengan pengakuan di dalam hati bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga hendaklah diamalkan
yakni mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan mengurus anak itu sesuai dengan syariat dan mendidiknya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara bersyukur apabila seorang diberikan nikmat berupa seorang anak. Baik. Ayat kursi, baca pada saat keluar rumah, 7.000 malaikat akan menjagamu dari semua sisi. Yang kedua, baca saat masuk rumah, kemiskinan tidak akan memasuki rumahmu. Yang ketiga, baca setelah berwudu, derajatmu akan dinaikkan 70 tingkat. Yang keempat, baca pada saat tidur, malaikat akan menjagamu sepanjang malam. Yang kelima, baca setelah sholat, maka jarak antara kamu dan surga hanyalah kematian. Jika disampaikan kepada orang lain, maka insya Allah ini adalah sedekah jariah. Apa ini betul? Dari 5 poin yang ditanyakan, yang saya ketahui berlandaskan dalil yang sahih hanya poin yang keempat dan kelima. Hanya poin keempat dan kelima, yaitu baca sebelum tidur, bukan pada saat tidur, tetapi sebelum tidur. Ini berdasarkan hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari tentang kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap syaitan. Lalu syaitan itu mengajarkan kepadanya, "Idza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hatta takhtimal ayah, fa innaka lam yazala 'alaika min Allahi hafiz, wa la yaqrabanna syaitanun hatta tusbiha." Kata setan kepadanya, kalau kamu hendak menuju ke tempat pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai ayat. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertakan penjaga bagimu dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi. Ini ucapan syaitan, tetapi dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi dalil karena dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sunnah. Setiap kali mau tidur kita baca ayat kursi. Demikian pula setelah setiap sholat 5 waktu. Karena dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut." Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali sampai dia mati. Yani karena dia belum mati, maka dia belum bisa masuk surga. Iya. Jadi poin yang keempat dan kelima, baca ayat kursi sebelum tidur dan baca setiap habis sholat. Ini yang sahih. Adapun yang sebelumnya, wallahu alam tidak kita ketahui, maka jangan disebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Jawa Tengah. Cara menambah keimanan dengan cara bagaimana? Soalnya iman saya suka menaik dan menurun. Apa penyebabnya, Ustaz? Penyebab bertambahnya keimanan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, penyebab kurangnya keimanan, lemahnya keimanan adalah perbuatan maksiat. Al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik dan turun, naik dengan ketaatan dan turun dengan kemaksiatan. Ini sebab bertambah dan berkurangnya iman. Maka ulama kita menjelaskan bagaimana agar kita menjaga keimanan kita. Yang pertama sekali jauhi maksiat. Demikian pula yang sangat penting sekali adalah menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hukum-hukumnya, maka akan semakin menguatkan keimanan seseorang. Demikian pula bergaul dengan orang-orang saleh, jangan bergaul dengan ahlul bid'ah, jangan bergaul dengan pelaku maksiat, karena akan sangat berpengaruh bagi kita. Baik. Demikian pula membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama. Maka yang seperti itu insyaallah taala akan menguatkan keimanan seseorang. Karena dia dapati dalam kisah-kisah tersebut bagaimana ketegaran para ulama dan pertolongan Allah kepada mereka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ana dulu seorang yang fasik. Hingga ana kenal dakwah ini salafi. Lalu ana mencoba memperbaiki diri dengan ikut ta'lim. Ana sangat menyesal akan apa yang pernah ana lakukan di masa yang lalu. Ana sudah taubat. Walaupun masih jauh dari seorang mukmin. Pertanyaan ana punya tato. Lalu terlintas suatu hari nanti ana ingin menunaikan ibadah haji. Tapi bagaimana dengan tato ana? Ana malu karena ana bertato. Bagaimana hukum tato itu sendiri? Mohon jawabannya. Jazakumullah khair wa jazakumullah khair. Hukum tato itu sendiri jelas haram. Karena dia termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW telah melaknat wanita-wanita yang ditato dan minta ditato.
Dan larangan ini dijelaskan para ulama bukan hanya khusus bagi wanita, mencakup juga laki-laki. Hanya saja dulu yang melakukan tato ini kaum wanita, sehingga disebutkan wanita yang dilaknat, tetapi mencakup juga laki-laki. Nah, sekarang permasalahannya, bagaimana kalau seorang sudah terlanjur membuat tato di tubuhnya? Maka dia harus menghilangkan. Dia harus berusaha menghilangkannya. Kalau dia mampu menghilangkannya dengan tanpa membuat kerusakan yang lebih besar seperti menyakiti dirinya sendiri. Kalau memang dia tidak mampu, maka tidak mengapa insyaallah taala, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Baik. ASS, terima kasih karena dakwah salafi sudah mulai menerapkan prinsip kelemah lembutan. Pertama kita katakan assalamualaikum. Insyaallah taala dari awal dakwah salafiyah senantiasa lemah lembut. Tetapi lemah lembut pada tempatnya. Lemah lembut pada tempatnya. Adapun yang harus dikerasi maka dikerasi. Termasuk tidak hikmah apabila yang harus dikerasi kemudian diberikan kelemah lembutan. Demikian pula sebaliknya. Tidaklah termasuk hikmah apabila yang harus diberikan lemah lembut lalu kita kerasi. Dan kedua-duanya dilakukan oleh Nabi SAW. Terkadang beliau keras sekali ucapannya. Di antaranya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Khawarij, sampai beliau mengatakan kilabun nar syarru qatla tahta adinis sama. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka dan seburuk-buruknya yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Apakah kita berani mengatakan Rasulullah SAW tidak lemah lembut? Demikian pula ketika beliau mengatakan tentang Qadariyah, beliau mengatakan mereka adalah majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Sangat keras sekali ucapan Nabi SAW. Apakah kita mengatakan Nabi SAW tidak lemah lembut? Bahkan seorang sahabat yang mulia, sahabatnya sendiri, ketika berbuat kesalahan, yaitu seperti dalam riwayat Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengimani kaumnya dan beliau membaca ayat yang panjang. Mengimani orang-orang awam, orang-orang yang baru masuk Islam, beliau membaca ayat yang panjang. Hal itu dilaporkan kepada Nabi SAW dan beliau sangat marah. Beliau marah besar. Apa yang dikatakan beliau kepada Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Dikatakan dengan keras sekali. Apakah kamu tukang fitnah, tukang buat masalah, wahai Mu'adz? Ini keras sekali. Karena memang itu yang dibutuhkan. Ini praktek Nabi SAW. Sebaliknya, ketika yang dibutuhkan kelemah lembutan, walaupun kesalahannya sudah sangat besar, maka beliau lemah lembut. Seperti dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah seorang Badui, seorang Arab Badui yang melakukan kemungkaran besar. Apa yang dia lakukan? Dia kencing di masjid. Rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat orang beribadah, bahkan Masjid Nabawi, masjid yang sangat mulia, dikencingi oleh orang Yahudi. Ini kemungkaran besar. Orang Arab Badui. Ini kemungkaran besar. Sampai-sampai sahabat ketika melihat dia sudah marah sekali. Semuanya sudah marah besar. Mau bertindak. Tapi apa kata Nabi SAW? Da'uhu la tuzrimuh. Tinggalkan dia, jangan hentikan dia. Setelah dia kencing, dia selesai kencingnya, baru dinasihati. Dinasihati pelan-pelan, dinasihati dengan lemah lembut. Bahwasannya masjid ini dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, bukan untuk membuang kotoran. Maka orang tersebut kemudian senang dengan nasihat Nabi SAW. Iya. Kenapa Nabi SAW berkata lemah lembut kepadanya? Karena memang dia orang yang jahil, orang yang bodoh sekali. Kalau kita menyampaikan secara langsung kepada satu orang yang dia itu jahil, maka demikian yang harus kita sampaikan dengan lemah lembut. Dan di sini kesimpulannya ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama yang membutuhkan kelemah lembutan. Yang membutuhkan kelemah lembutan. Kasusnya seperti orang Arab Badui yang jahil, yang bodoh. Kalau kita menasihatinya dia secara pribadi, bukan secara umum, ya, berbeda ya. Menasihatkan orang secara pribadi dan secara umum. Terkadang Nabi SAW kalau secara umum begitu keras. Seperti ketika beliau mencela orang yang mengatakan saya tidak mau menikah, saya mau beribadah terus. Saya tidak mau saya akan berpuasa terus, tidak mau berbuka. Saya akan sholat malam terus, tidak mau tidur. Maka Nabi SAW mencela mereka, tapi tidak menyebut nama mereka dengan celaan-celaan yang keras.
Adapun kalau dinasihati secara langsung seperti kasus si Badui ini disebutkan dinasihati secara lemah lembut. Iya. Demikian pula contoh yang tadi kita sebutkan. Bagaimana celaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khawarij, celaan kepada Qadariyah, itu nasihat yang umum, bukan kepada pribadi tertentu. Maka disebutkan secara keras. Kecuali memang pribadi tertentu itu dibutuhkan secara keras. Ini yang kedua. Bentuk yang kedua, seperti nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, dinasihati dengan keras. Contoh lain juga nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar ketika beliau Abu Dzar radhiyallahu anhu mencela budaknya sendiri dengan menyebutkan bapak ibunya. Dia katakan, kamu ini anaknya wanita hitam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah." Apakah kamu mencela dia dengan ibunya? Sesungguhnya engkau ini adalah seseorang yang memiliki perangai jahiliyah. Ini ucapan yang keras sekali. Kamu ini orang yang memiliki perangai jahiliyah. Artinya bukan muslim yang baik, memiliki perangai jahiliyah. Tentunya setelah itu, sahabat yang mulia ini kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang kedua, butuh disifati dengan keras. Kalau cuma disebutkan lemah lembut, maka ini bukan hikmah. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat orang tersebut mungkin dinasihati dengan keras, mungkin dinasihati dengan lembut, maka yang didahulukan apa? Yang didahulukan adalah kelemah lembutan. Yang didahulukan adalah kelemah lembutan. Iya. Jadi tidak benar kalau Anda mengatakan baru sekarang kita menerapkan prinsip kelemah lembutan. Tetapi kita terapkan sesuai tempatnya. Demikian wallahu alam, ini yang bisa kita jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.